Halo, ketemu lagi dengan Mimin di Me-Time Movie. Apa kabar teman-teman Me-Time Movie semua? Oke, kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang paling berdarah yang pernah Mimin tonton. Pokoknya bikin auto trauma deh. Kalau kalian berani nonton, ya langsung saja nonton. Tapi kalau nggak berani nggak apa-apa, nonton reviewnya saja di sini ya. Mimin akan mencoba mengedit kebrutalan film ini sehingga teman-teman Me-Time Movie tidak kena mental setelah nonton review ini. Film ini diperankan oleh Beran Zhu dan juga Regina Lee. Berasal dari negeri Taiwan, film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang mencoba untuk bertemu kembali setelah sebuah virus menyebar dengan cepat di kota mereka. Virus yang bermutasi membuat orang-orang menjadi gila, brutal, dan juga haus darah. Ya, mirip dengan film The Crazies lah pada tahun 2010. So, apakah kalian siap? Kalau sudah, siapkan popcorn cita atau pergi dan juga arem-arem dan pasang headset Anda. Nyalakan di volume yang nyaman di telinga Anda, dan kita akan segera mulai setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan penampakan animasi sel virus yang ya mirip-mirip Koronce lah ya. Biasa kan lagi ngetren virus yang satu ini. Dengan efek musik yang seram dan animasi yang dibikin cukup membuat kita penasaran virus apa ini ya. And cut. Suatu pagi yang cerah di mana banyak penghuni Taiwan sedang bersiap-siap untuk bangun pagi, tampak dua sejolo yaitu Jim dan Cat yang masih belum mau beranjak dari tempat tidur mereka. Mereka berpelukan di ranjang dan lanjut siap-siap berangkat kerja dong. Cat mengingatkan Jim tentang rencana mereka pergi ke pantai minggu depan, tapi si Jim bilang dia akan ada kegiatan pemotretan. Cat menjadi kesal karena sudah lama dia pengen berjemur, dan Jim bilang ya kalau mau jemur lihat ke rumah saja. Sial, emang kamu kira aku ini ikan asin, kata si Cat dalam hati. Jim mau keluar ke ruang tamu untuk mencari sarapan buat mereka berdua sambil menyalakan YouTube. Apakah Jim sedang menonton channel ini? Oh, ternyata bukan. Ya, sedang menonton live talk show, sebuah acara yang sedang mewawancari seorang dokter ahli virologi mengenai perkembangan kasus virus flu terbaru, yaitu virus Alvin. Si ahli berkata bahwa virus ini sangat mematikan dan berpotensi membuat orang menjadi gila dan bertindak brutal dan asusila. Kemudian mereka berdua terlibat perdebatan. Jim yang lebih hobi menonton goyang TikTok merasa bosan. Sesudah memberi makan ikannya, dia berjalan ke arah balkon. Merasa tidak ada hal yang aneh yang seperti beritakan. Ya, biasalah, mungkin saja si host benar bahwa berita tadi cuma akal-akalan politik saja. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh dengan nenek berambut putih itu. Lalu bersikap baik dengan suara agak keras menyapa nenek itu. Naon, tanya. Masih nenek itu tidak merespon. Ketika nenek itu berbalik, Jim terkejut melihat darah di sekujur tubuh si nenek. Tiba-tiba Cat menepuk Jim dari belakang. Jim kaget dan ketika dia melihat si nenek, tapi si nenek itu sudah hilang. Kemudian muncullah tengah mereka Pak Lim menyapa Jim dan Cat. Dengan sopan Jim membalas dan sedikit berdiskusi dengan Pak Lim mengenai virus Alvin. Pak Lim bilang, itu cuma akal-akalan politisasi belaka. Ya, gak usah dipusingkan lah. Nah, pas juga si Pak Lim lagi flu, tapi dia bandel tidak mau ke rumah sakit. Jadi ya sudah. Lalu Jim pamit dan mau antar Cat pergi kerja dulu. Sebelum Jim pergi, dia sempatkan diri untuk mencas HP-nya yang sisa 3% gara-gara main push rank Mobile Legends semalam. Lalu mereka berangkat diantar dengan senyum Pak Lim yang ramah. Sungguh tetangga yang sangat baik sekali. Cuaca sudah sedikit terang dan jalanan agak sedikit panas. Jim dan Cat bermotor ke arah MRT karena tempat kerja Cat yang lumayan jauh. Tiba-tiba mereka melihat mobil polisi dengan sesosok jenazah yang sudah ditutupin kain penuh darah, dan Jim melambatkan motornya. Sekilas mereka melihat ada seorang yang dibekuk, sedangkan polisi lain menahan seorang mak-mak yang lagi ngamuk.
Tidak mau terlambat, Cat menyuruh Jim untuk meneruskan perjalanan dan akhirnya mereka pun sampai di Taipei Metro. Nah, ini bentuk penampakannya. Memang juga research loh kalau misalnya review film. Lalu Jim minta maaf karena Cat harus melihat adegan penyiraman tadi. Lalu dia berjanji akan membuatkan makanan Thailand yang enak untuk Cat. Dia merasa senang dan tak lupa mencium Jim sebelum pergi. Iya, ada yang pengen dicium oleh Cat juga. Stop senyum because the shit is about to start. Lalu Jim melewati rute yang sama lagi. Dia masih melihat mobil polisi. Nah, tidak ada seorang pun di sana. Lalu Jim mampir ke kopitiam langganannya dan memesan beberapa minuman untuk take away. Pagi itu kondisi kopitiam yang sedang ramai, sedangkan Jim harus mengantri. Ya udah, lalu dia iseng membaca brosur rumah di sana. Lalu si koki berkata, gara-gara pandemi corona semua harga menjadi mahal dan harga tanah malah menjadi murah. Tiba-tiba di belakang Jim lewat sepasang kaki yang notabene adalah si nenek yang tadi pagi Jim lihat. Muda berbaju biru tua masuk, baik menyapa si nenek. Bukannya senyuman manis yang dapat, tapi semprotan dari mulut si nenek. Stop, jangan senyum-senyum ya. Kemudian si nenek mengambil penggorengan french fries yang masih mendidih, lalu menuangkan ke muka si koki. Tentu saja muka si koki menjadi matang guys, dan si nenek mengelupas muka si koki. Aduh, gak usah ditayangkan lah di sini ya. Pokoknya horor. Lanjut. Jim yang masih kaget seperti Mimin yang kaget berusaha menolong si koki, tapi dia lantas menjadi jiper setelah melihat tampang si nenek. Gigi kuning berantakan, mata sempat bola mata hitam dan berkata, ayo sini aku cium kamu cowok ganteng. Pun mundur perlahan, dilihatnya si cowok baju biru tua sedang menusuk temannya dengan garpu. Semua pembeli berhamburan keluar dan meninggalkan Jim yang sedang diincar oleh si nenek. Tiba-tiba si nenek tertabrak oleh sebuah mobil. Semua terjadi begitu cepat. Jim berusaha mendekati mobil itu, tapi ketika dilihatnya pria yang membawa mobil itu juga sama, berlumuran darah di sekujur badannya, dan kini Jim dikejar oleh si pria baju biru tua dengan garpu yang berlumuran darah. Dan tiba-tiba ada wanita yang melompat dari lantai 5 sebuah apartemen. Sungguh sebuah pemandangan yang tidak lazim di pagi hari. Lalu Jim segera kabur meninggalkan motornya begitu saja karena dikejar oleh 3 orang gila. Jim berlari sekuat tenaga karena orang gila ini juga sangat kuat, langsung bunuhnya. Dan akhirnya Jim berhasil masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Karena haus, segera Jim membuka sekalian bir di kulkasnya dan menelpon Cat, tapi tidak ada sinyal. Lalu dia menyetel TV untuk mencari tahu apa sebenarnya terjadi, tapi semua channel menampilkan gambar merah yang sama, yaitu tanda darurat militer. Tapi ada satu channel ding yang beda. Jim melihat program kartun aneh yang tampilkan gambarnya si kartun, tapi kok kartun horor dan mengerikan begitu ya. Tiba-tiba ada bunyi toa speaker dari luar. Jim mendekat ke arah jendela untuk mendengar lebih jelas. Namun ternyata ada orang gila yang berbicara di situ. Pesannya pun aneh dan tidak senonoh, yaitu semua pria harus berkumpul supaya bisa dikebiri dan wanita agar bisa diperkosa. Sakit jiwa. Ketika Jim sibuk mendm Cat dengan line, tiba-tiba Pak Lin mendekat dari belakang dan ternyata Pak Lin sudah menjadi gila juga. Matanya hitam dan menyerang Jim dengan sebuah gunting pohon. Karena terdesak, Jim harus merelakan 2 buah jari yang digunting oleh Pak Lin, dan Pak Lin memakan jari. Lalu si Jim dengan segera menghajar Pak Lin dan segera kabur dari situ. Di luar tak kalah horor, setiap rumah terdengar teriakan orang-orang minta tolong dan orang-orang yang siksa dan orang gila yang tertawa. Dan Jim terpaksa harus melihat orang yang tengah dikeroyok oleh orang-orang gila lain dan dipatahkan tangannya. Jim tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menonton sambil bergedik ngeri. Tak lama kemudian Jim berhasil mengendap-endap mengambil motornya yang dia tadi tinggalkan di kopitiam. Tapi dengan tangan kanannya yang hilang 2 jari, tentu tidak akan mudah menggeber grip gas motornya.
Ketika Jim menyalakan mesin motornya, suara motornya terdengar oleh gerombolan orang gila yang sedang menyiksa dan membunuh seorang. Lalu mereka berlari dan mengejar Jim. Jim kabur dari mereka, tapi kali ini dengan motornya. Gak kebayang kalau manajer Jim mungkin sudah kencing di celana kali. Dan mereka bergerombol mengejar Jim. Bahkan guys, polisi pun ikut-ikutan jadi gila. Lanjut. Terlihat Cat sedang serius membaca sebuah buku, dan seorang om-om yang berada di sebelahnya sedang memperhatikan Cat yang memang cantik sih. Tapi biasa aja dong om, santuy. Nah kalau melihat om-om ini, Mimin teringat dengan kakek Sugiono. Ya udah kita sebut sajalah kakek Sugiono ya. Si kakek pun pura-pura menanyakan, buku apa itu? Padahal si Mimin berani jamin 100% karena modus saja itu, supaya bisa ngobrol dengan si Cat. Beberapa pertanyaan kemudian si Cat merasa terganggu dan menegur si kakek. Cuekin aja si Cat, gak usah digubris. Gak lama si kakek Sugi mengangkat kembali gombalannya. Kali ini dia berusaha untuk memegang tangan si Cat. Lalu si Cat memaki dia, sontak si kakek jiper karena itu akan melakukan pelecehan seksual. Si kakek kesal dan kemudian balik menggerutu sendiri. Dibilang si Cat so cantik lah, so jual mahal lah, padahal maksudnya kan cuma ngobrol bah. Modus cowok cantrek gitu loh, kayak dilawan, kayak cantik mah bebas. Tak lama beberapa penumpang baru mulai masuk ke dalam kereta dan Cat malah memberikan kursinya kepada seorang wanita agak gendut. Melihat hal itu si kakek pun kesal. Kasihan deh lu Cat. Tak lama berselang seorang pria berkacamata hitam. Ngapain pula dia pakai kacamata hitam dalam MRT? Tiba-tiba dia meneteskan air mata di sebelah matanya, lalu dia mengeluarkan lalu dia pun menusuk orang-orang sekitarnya dengan membabi buta. Banyak jatuh korban karena tidak ada yang berani menghalangi si orang gila tersebut. Bayangkan orang nusuk di MRT, tempatnya kecil, darah muncrat di mana-mana, nggak ada yang berani dong. Ada sebuah adegan ketika seorang pria ditusuk lehernya sampai darahnya muncrat ke atap. Menurut Mimin agak lebay sih, tapi MRT ini sekarang sudah dipenuhi dengan warna darah. Beberapa orang kemudian berhasil mengumpulkan keberanian untuk menangkap orang itu. Namun orang itu malah berkata, nanti Mimin jelaskan ya bagian yang ini. Lanjut. Ada seorang pria lain dong yang ikutan menjadi gila menusuk kita lain di sisi gerbong lain. Banyak orang menjadi gila serentak dan menyerang penumpang lainnya yang ketakutan. Habislah si MRT itu guys. Dan malangnya si cewek gendut yang tadi duduk di sebelah si kakek ditusuk dong sama si kakek Sugi yang sudah menjadi gila juga. Ketika dia mau menyerang Cat, lalu dia dirubuhkan oleh seseorang. Dan akhirnya kereta pun berhenti. Cat menolong si gendut untuk kabur bersama penyintas lainnya. Dan ternyata HP-nya Cat terjatuh dan Cat mungkin tidak membaca pesan dari Jim. Kakek Sugi yang sudah menjadi gila lalu keluar MRT dan mengira-ngira ke arah mana Cat dan cewek gendut itu pergi. Kira-kira guys, menurut kalian apa penyebab orang-orang menjadi gila serentak di dalam MRT? Komen di bawah ya. Cat membuat tubuh ramping bak modal tentu saja kesulitan membopong si cewek gendut yang matanya barusan diculek oleh kakek Sugi. Otomatis dia ikutan jatuh juga. Lalu di belakang mereka ada kakek Sugi tadi. Si cewek gendut menyuruh Cat untuk melarikan diri saja, tapi Cat berusaha meyakinkan dia. Lalu dia berkenalan super duper cepat. Di sini kita tahu langsung cewek gendut itu bernama Molly. Lalu kakek Sugi mengejar mereka dan Cat berusaha untuk membangunkan Molly. Tiba-tiba seorang pria gede muncul dan ditabrak oleh mereka berdua. Pria itu marah karena ditabrak, tapi ketika melihat mata yang muncul dari mata Molly, dia lalu berusaha menolong mereka. Ketika dilihatnya kakek Sugi muncul, langsung saja dia beri itu kakek-kakek. Lalu si kakek menggigit hidungnya sampai copot. Lalu kakek Sugi mengambil kapak di sebuah kotak pemadam kebakaran, dan sebelum dia membacok pria malang itu, dia memainkan mata gede ke arah Cat.
Cie, mata geritnya mana? Kesempatan itu diambil oleh Cat dan Molly untuk melarikan diri. Di depan mereka terlihat jalan keluar gedung MRT. Seorang satpam terlihat dari kejauhan sedang menekan tombol penutup pintu dan pintu pun mulai tertutup. Cat berteriak minta tolong tapi pintu tetap tidak berhenti. Cat lalu mengeluarkan segenap tenaganya untuk membantu Molly berlari. Lalu mereka pun tiarap agar bisa keluar dari celah pintu otomatis yang sudah hampir tutup. Setelah mereka berhasil keluar, seorang satpam menjaga pintu itu langsung disemprot oleh Cat. Satpam itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah Cat dan Molly adalah orang gila atau waras. Iya juga sih kalau menurut Mimin. Molly yang masih mengatur nafasnya langsung membogem hidung si satpam sampai muncrat. Lalu Cat menanyakan mana arah RS terdekat. Sebelum mereka pergi, kakek Sugi menjulurkan bilahnya. Ini mengatakan pada Cat akan mencarinya nanti. Dasar psikopat kakek Sugi. Kembali ke Jim yang sudah berhasil kabur-kaburan dari orang-orang yang terjangkit mengejarnya. Dia melintasi sebuah jalan yang sepi di mana banyak sekali mayat bergelimpangan dengan tubuh hancur dan tidak utuh. Pokoknya horor banget pemandangan itu dan pastinya bau amis. Pendengar seorang yang sedang menyiarkan streaming daring dari sebuah radio taksi, dan Jim hampir muntah melihat orang-orang yang matinya mengenaskan itu. Seorang radio pun memberitakan bahwa semua orang harus berhati-hati terhadap orang-orang yang terjangkit. Mereka menjadi sangat brutal dan haus darah, dan pastinya mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan memperkosa. Semua harus berhati-hati, bahkan di dalam rumah sekalipun bisa saja anggota keluarga mereka menjadi tiba-tiba mengamuk dan gila. Tiba-tiba Jim melihat seorang gila tanpa celana yang sedang nge-seks dengan sosok mayat, dan Jim langsung menyalakan mesin motor dan kabur. Dan orang terjangkit itu mengejar Jim tanpa mengenakan celana. Pantatnya six pack guys. Lanjut. Dengan supaya Jim mencari rute jalan menjemput Cat karena kebanyakan jalan sudah tertutup dengan mobil terbakar. Tak lama, Jim memutuskan untuk istirahat sejenak. Dia mengecek jarinya yang putus dan menutupnya dengan lakban. Jim mengecek HP-nya tapi Cat masih belum membalas. Lalu Jim mencari senjata untuk bertahan dan dia menemukan sebuah parang. Tiba-tiba, ada beberapa ABG yang sedang menyiksa seorang pria telanjang yang sedang diikat. Mereka lalu menghajar kepala pria itu sampai pingsan dan seorang anak memberikan ide agar mereka melakukan aluba terhadap pria tersebut. Kalau kalian tidak tahu apa itu aluba, bisa di Google saja. Hitung-hitung nambah pengetahuan. Jim lalu memutuskan untuk menolong pria itu. Lalu terlibat perkelahian dengan senjata dengan seorang anak ABG. Untung saja Jim menang dan mereka kabur ketakutan. Jim lalu membuka ikatan si pria dan kaget melihat si pria yang sudah bonyok sana sini. Tiba-tiba pria itu menarik baju Jim dan berkata, "Apa kamu menghentikan mereka? Aku sudah hampir keluar nih." Dasar orang gila. Ya, memang benar, orang itu juga sudah terjangkit virus gila. Jim mundur karena kaget. Tiba-tiba mereka dilempari oleh 3 orang anak ABG. Lalu Jim bergegas menuju motor dan kabur dari situ. Cat, Molly, dan satpam tadi berhasil mencapai rumah sakit, di mana di rumah sakit sudah ada beberapa pasien yang sedang menonton TV tapi tanpa siaran karena darurat militer sedang terjadi. Mungkin mereka sedang menunggu bagaimana pemerintah akan mengatasi masalah ini dan bagaimana mereka akan memberikan pertolongan. Suster segera datang membantu Molly dan membawa Molly untuk di-scan otak. Sebelum berpisah, Molly mengatakan terima kasihnya kepada Cat karena tidak meninggalkannya. Si satpam lalu datang dan mengatakan, "Cengeng banget sih lu." "Nani? Omae wa mou shindeiru." Cat lalu meminjam HP si satpam dan ketika melihat wallpapernya, tiba-tiba ada siaran TV di mana Presiden Taiwan dan Menhannya akan memberikan pesan. Cat terlibat debat dengan satpam tadi karena satpam tidak mau Cat membuka line. Ada apa ya? Ada yang tahu? Bisa tulis di komentar. Lanjut.
Kemudian Pak Presiden malah ngomong ini itu tidak jelas dan membuat pasien-pasien menjadi kesal. Ini Bapak lagi mau ngomong apa sih? Kemudian Menhan-nya juga ikutan berorasi. Sementara Cat masih terus mencoba menghubungi Jim, tapi tidak ada balasan. Di tengah-tengah orasinya, Menhan mengeluarkan air mata sebelah mata, dan setelah dia membuka matanya, dia tersenyum dan mencengkeram Pak Presiden. Kemudian mengambil granat tangan lalu dibuka pinnya. Nggak pakai diputar dan jilat ya, karena ini bukan Oreo. Lalu dimasukkan ke mulut Presiden dan seluruh mata di Taiwan melihat bagaimana Presiden yang meninggal. Keluar. Wih, banyak amat ya adegan yang disensor guys. Maaf ya. Melihat kejadian itu, hilanglah harapan pasien-pasien itu bertahan hidup. Mereka lalu berdebat satu sama lain dan terlibat perkelahian. Polisi berusaha melerai dan banyak yang berkelahi, dan tiba-tiba Cat melihat jeng jeng, kakek Sugi sudah ada depan pintu kaca rumah sakit dan membunuh seorang polisi dengan kapaknya. Cat lalu kabur ke ruangan lain karena sebentar lagi para penyakit pasti akan menyerbu tempat itu karena pintu yang sudah dibobol oleh kakek Sugi. Keadaan bertambah kacau, banyak pasien yang diserang dan si satpam kabur ke dalam dan bersembunyi di bawah tanduk ambulans. Malang bagi Molly, kakek Sugi yang sudah menemukannya membuka celananya lalu mencolokkan anunya guys di mata Molly yang sudah bolong. Sakit jiwa. Kalau ini benar-benar sakit jiwa. Lanjut. Cat yang sudah berada di ruangan lain akhirnya berhasil menelpon Jim dan memberitahukan posisinya. Jim memberitahukan bahwa jalan-jalan sudah banyak yang diblokir, tapi dia berjanji dia pasti akan tetap menjemput Cat. Lalu dia menyuruh Cat untuk bersembunyi dan menyalakan mode getar saja. Tiba-tiba Jim melihat sebuah kepala manekin yang bergerak-gerak. Lalu Jim meneteskan air mata sebelah mata. Apakah ini pertanda bahwa dia juga mulai terjangkit virus? Oke, kembali ke satpam gendut. Ketika rasanya situasi sudah mulai senyap, lalu dia mengendap-endap keluar. Dilihatnya beberapa orang terjangkit sedang melakukan orgi bareng-bareng dengan sekujur badan penuh darah. Melihat itu si satpam bukannya nafsu yang ada, malah dia ngibrit ketakutan. Di luar, dia bertemu dengan Molly yang sedang duduk di lantai membelakangi dia. Ketika didekati, Molly ternyata sudah terjangkit oleh virus dan mengambil alat bedah untuk membunuh si satpam gendut. Dan sialnya, orang-orang yang tadi orgi rame-rame sudah di belakang si satpam dan langsung menyergap dia. Molly lalu curhat sebentar soal dia susah mendapatkan teman, jadi dia mau mencium si satpam. Tapi bohong. Yang terjadi adalah sungguh kasihan si satpam. Kembali ke Cat, dua orang terjangkit akhirnya menemukan Cat dan mengejarnya. Cat berusaha memblokade pintu dengan pegangan tandu, tapi si kakek Sugi ternyata sudah ada di depan pintu dan berusaha menerobos masuk melalui celah kecil sambil meracau tidak jelas. Si kakek berusaha menyempil dan berhasil masuk. Kemudian dia membengkokkan besi penahan pintu dan bilang dengan sopan kalau saat itu dia tidak mau bagi-bagi. Lalu dengan kapak di tangan, dia mengejar Cat sambil meracau hal-hal asusila. Tiba-tiba dari belakang, Cat berhasil menjatuhkan si kakek Sugi, tapi mulut si kakek Sugi tidak mau diam. Karena emosi dan frustasi, lalu si Cat menghajar mulut si kakek Sugi sampai kepala si kakek Sugi menjadi seperti tempe penyet. Gepengkan ya, digeprek, sama aja kita penyet-penyet sampai tercampur juga dengan sambal. Dan tiba-tiba Cat segera masuk dan pintu pun ditutup dengan rapat. Cat mengatur nafasnya dan melihat sekitar ada banyak peralatan lab dan sampel darah di sana. Seorang pria dengan baju hazmat menyuruh si Cat untuk diam karena ada dua orang terjangkit berada di luar ruangan mereka, terlihat di kamera CCTV. Lalu si pria menodongkan pistol pada Cat. Lalu Cat disuruh memborgol ke tangannya sendiri di kamar mandi. Awalnya Cat tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia menuruti perintah pria itu. Lalu air kimia mengucur membasahi Cat dan si pria menyuruh Cat mencopot bajunya karena darah yang sudah ada di bajunya Cat bisa menjangkiti dia. Mereka lalu berkenalan seadanya. Pria itu adalah Dr. Wong yang ada di YouTube yang dilihat oleh Jim di awal scene tadi. Cat lalu bertanya mengapa pria itu bisa ada di sana dan Wong bilang
ruangan khusus bayi adalah tempat teraman di rumah sakit itu. Setelah itu, kembali dia mengucurkan air kimia untuk memandikan Cat. Di luar rumah sakit, Jim yang sudah sampai dan berjalan terseok-seok. Mayat sudah bergelimpangan di depan ruang televisi tadi. Kemudian melanjutkan perjalanannya mencari Cat. Wong lalu menyimpulkan bahwa Cat mempunyai antibodi yang kuat dan mampu melawan virus ini. Lalu Wong menceritakan bahwa dia sedang meneliti virus ini, tapi tidak ada yang percaya bahwa virus ini akan menguasai pikiran orang untuk berbuat hal jahat. Tapi sebenarnya orang itu masih sadar, tapi tidak mampu untuk melawan. Itu sebabnya mereka menangis. Lalu dia meninggalkan politisi karena tidak mau mempercayai hasil penelitiannya. Dan ada banyak lagi yang diceritakannya, tapi Cat berpikir keras, dia tidak bisa percaya orang ini. Lalu dia mengambil HP di bawah bajunya dan berniat membuang bajunya yang kotor di tong sampah. Tetapi di tempat sampah dia menemukan plastik yang bergerak-gerak, dan ketika dibuka ada bayi dengan mata hitam menangis. Tiba-tiba Cat disuntik oleh Wong dan diborgol lagi. Wong bilang dia sudah menyuntikkan virus Alvin dan dia mau lihat apakah Cat kebal atau tidak. Tirai kamar mandi ditutup, lalu dengan sadis Wong mencekik bayi-bayi itu. Sementara Cat berusaha menghubungi Jim, memberitahukan posisinya, dan Jim harus berhati-hati karena pria ini punya pistol. Wong lalu mengatakan bahwa dia sengaja membunuh bayi-bayi itu karena kasihan kalau mereka akan dimakan oleh orang-orang gila. Lalu dia menerima sebuah pesan, helikopter akan segera tiba. Kemudian dia bersiap-siap dan menyuruh Cat yang masih teler untuk keluar. Di luar ruangan, Wong diserang oleh 2 orang terjangkit sehingga jari kakinya harus putus karena dikapak. 1 orang terjangkit malah memuntahkan air liur kakinya yang putus tadi. Lalu Wong menembak mereka. Cat yang masih sempoyongan sekaligus ngeri melihat kejadian itu, disuruh pria itu membantunya berjalan. Ketika hampir sampai, mereka lalu bertemu dengan Jim yang ternyata sudah terjangkit. Wong berusaha untuk menembak kepala Jim tapi meleset karena Cat menghalanginya. Lalu pistol rakitan itu meledak dan melukai tangannya, dan Jim kemudian mendekat dan menancapkan parang di leher Wong. Cat mengambil kunci atap lalu menguncinya sehingga Jim mengamuk dan berteriak-teriak. Cat lalu mengajak Jim berbicara, sebenarnya Jim masih setengah sadar. Hanya saja virus sudah mulai menguasainya sehingga ngomongnya menjadi kacau. Melihat hal itu, Cat hanya bisa menangis dan kemudian tertawa. Jim juga tertawa melihat Cat. Apa yang terjadi? Apakah Cat juga sudah terjangkit virus? Film ini diakhiri dengan adegan Cat yang sudah menuju helikopter, disusul dengan suara tembakan. Tamat. Oke, seperti yang menjanjikan, Mimin akan memberikan penjelasan. Film yang digarap oleh Rob Jabas ini memang layak diajungi jempol. Film ini memenangkan penghargaan di bidang visual effect dan animasi yang membuat pembantaian terlihat seolah-olah real. Jujur Mimin setelah melihat film ini seperti kena mental. Terbayang-bayang terus kengeriannya. Nah, penjelasan pria di MRT tadi adalah kejadian itu diambil dari kejadian nyata di MRT Taiwan di bulan Mei tahun 2014 silam. Kejadian itu dilakukan oleh seorang remaja dan memakan nyawa 4 korban dan belasan yang terluka karena luka tusuk. Pelaku akhirnya dijatuhi hukuman mati, dan yang tragis di sini, ketika dia amankan dengan santainya, dia berkata, "Apakah aku mencetak rekor dunia?" Oke, pesan moral. Apa ya pesan moralnya ya? Pandemi memang membawa musibah. Sekarang cukup corona saja tapi banyak orang-orang masih bandel dan nggak pakai masker dan lain sebagainya. Bagaimana kalau virus Alvin ini benar-benar terjadi, guys? Ya, jangan sampai lah ya. Cukup hanya di film saja. Oh ya, 1 pesan moral. 1. Cintailah pasanganmu setiap waktu. Siapa tahu itu adalah waktu terakhir kalian berdua. Seperti Jim dan Cat. Siapa sih yang menyangka hari itu bakal kejadian seperti itu? 2. Ambil hikmat dari film ini. Jangan tiru negatifnya. Semoga kalian semua yang nonton review ini nggak kena mental juga ya. Tapi kalau kalian berani sih nggak apa-apa, bisa langsung nonton ke film aslinya. Link kartun seram ada di deskripsi. Kalau iseng kalian mau lihat, tapi kartun itu agak gila sih. Nggak tahu maksudnya yang bikin itu maksudnya apa. Tapi ingat, kalau TV kalian jadi merah dan tayangannya tidak menayangkan apa-apa, segera kunci rapat-rapat rumah dan jangan pergi kemana-mana. Demikianlah review film kita kali ini. Jika kalian berkenan,
Tolong support Mimin dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen di kolom komentar. Ingat, satu like saja dari kalian semua sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi di review film berikutnya hanya di Me Time Movie. Bye-bye. Bye.